sayangilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada jamaah Zumiyah yang telah bergabung bersama kami di Shisha TV 2 Dai Berbagi. Semoga saja pada hari ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menambah keilmuan kita dan juga wawasan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita pada malam hari ini. Dan juga kepada bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan hari ini adalah hari spesial bagi kita karena bertepatan dengan salah seorang jamaah ya, gimana? Bapak Budi ya. Ya, Pak Budi. Bapak Budi, oh kemarin, Ya nggak apa-apa. iya hari Ahad kemarin ulang tahun, alhamdulillah efeknya sampai pada malam hari ini. Iya. Kalau bisa diperpanjang sampai minggu depan juga nggak apa-apa, alhamdulillah kita juga tetap berbahagia. Baik, kita akan mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan spesial pada malam hari ini kita kehadiran tamu, seorang orang besar sepertinya yang berada di tengah saya ini, Ustadz Muhammad Nur yang biasa kita panggil dengan Usnur. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Guswar. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz ya bergabung Baik. untuk berbagi ilmu ya dengan jamaah baik itu yang ada di rumah, yang mengikuti melalui Zoom maupun yang berada di studio Shisha TV. Dan juga guru kita biasa Ki Mohayat Ali. Assalamualaikum Ki Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa lirikannya beliau ini. Baik, kita akan memulai. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat Al-Quran. Semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan kepada guru kita Kimo untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله
wa ila abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan mengangkat tema kita tentang wasiat orang tua kepada anak. Nah, tolong diperhatikan ya para bapak-bapak, ibu-ibu, karena hal ini bukanlah hal yang sepele. Ya, apa yang ada di judul kita pada malam hari ini sebenarnya bagian dari penentuan untuk kita berhasil mendidik anak-anak kita dan mencetak anak yang soleh dan solehah. Nah, kalau kita memiliki anak yang soleh dan solehah, nah tentunya ya ini bagian daripada amal jariah kita ya akan terus mengalir karena anak yang soleh dan soleh ini akan terus mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kenapa juga materi ini diambil? Ini sebenarnya ada semacam kegalauan ya di kalangan orang tua melihat kondisi anak-anaknya saat ini. Saya nggak tahu yang di sini anaknya masih ada yang kecil, remaja, atau udah pada nikah semua nih. Kayaknya campuran ya, ada yang sudah berkeluarga, ada juga anak yang masih remaja. Nah, Bapak Ibu sekalian, dahulu nih, zaman-zaman kita mungkin atau orang tua kita, anak kepada orang tua itu ada tata krama dan etika yang berlaku, dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang tertulis ya. Gak ada orang tua tuh nulis kamu harus begini, enggak. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ternyata anak itu tanpa harus diperintah dia sudah memahami posisinya sebagai anak. Contoh, ketika ada ayah terutama, ya ketika anak mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa keinginan ayahnya. Ayahnya gitu gak usah pakai ngomel Pak, cukup gitu nggak kira-kira? Anaknya langsung sadar diri, oh ada apa ya? Ada apa yang salah dengan saya? Nah beda mungkin dengan anak sekarang, walaupun orang tua sudah kayaknya nggak begitu pengaruh. 2 kali orang tuanya, sampai 3 kali, tetap anak tidak bergeming dan bahkan ngomong, kenapa Pak? Begitu katanya. Nah ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar kepada kita, apanya yang salah? Apakah kita kemudian mengatakan bahwa ya memang itu adalah sudah zamannya sekarang ini. Nah ketika kita menempatkan kalimat sebuah pembenaran terhadap apa yang tampak dan kita letakkan atau yang kita salahkan adalah zamannya, bagaimana dengan proses pendidikan yang sebenarnya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya? Katanya sekarang anak tidak bisa dikekang lagi. Anak sudah memiliki kebebasan, beda dengan dahulu. Apa benar memang anak dahulu tidak bebas? Apa benar memang sekarang ini anak tidak bebas untuk melakukan sesuatu dan merasa dikekang saja? Nah inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Dan terkadang yang namanya wasiat itu bukanlah sesuatu yang harus dituliskan. Contoh,
Saya ketika orang tua saya masih ada, orang tua saya itu ayah saya ya. Dia adalah orang yang tidak pernah marah, saya lihat. Sabar banget. Ketika anak kecil berantem Pak, biasa kan gitu ya. Kan pengennya anak ini dibelain dong sama orang tuanya. Apa katanya? Udah biarin aja, sabar. Padahal tuh kita dongkol, kesel bener gitu. Karena kita punya orang tua temen tuh kalau anaknya cerita bisa langsung marah dia. Ikut-ikutan ngomelin anak-anak yang lain, tapi orang tua saya enggak. Apa katanya? Biarin aja, ntar juga dia capek sendiri. Nah, ternyata sikap yang kayak gini itu justru ya yang menjadi wasiat buat diri saya, buat menjadi contoh ketika misalkan dalam kehidupan ya sering ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak baik, akhirnya saya ngikut apa yang disampaikan atau dicontohkan orang tua saya. Nah, ini akan kita bicarakan. Sebenarnya wasiat itu apa? Kedua, siapa yang harus memberikan wasiat? Dan ketiga, bagaimana efek wasiat itu dalam kehidupan sehari-hari? Dan keempat, bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anaknya melalui wasiat tadi. Jadi kayak film horor. Oke, Kimo, silakan untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada Ustadz Guswar yang sudah memberikan waktu dan kembali jumpa juga bersama bapak-bapak Majelis Kopi Uduk, juga Majelis Maslahatul Ummah, ya, 2 komplek, 2 jamaah menjadi satu, ketawaduan mereka mau bergabung di satu nama Majelis Kopi Uduk. Juga teruntuk kepada seluruh jamaah Zumiyah yang sudah bergabung, mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa diberkahi oleh Allah, yang jauh di mata tapi menyambung dalam kabel dan setrum Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi. Ya, insya Allah mereka juga perjuangan meskipun fisiknya jauh, tapi hati serta namanya dekat karena ada nilai daripada cara belajar yang memenuhi syarat, yaitu diantaranya adalah zat, modal, karena berkuota, ya, berinternet juga ini adalah bagian perjuangan. Ya, tidak kalah perjuangan dengan bapak-bapak yang di sini pakai bensin, pakai waktu, pakai tenaga, pakai minyak wangi, semuanya. Wah, innallah ya'lamu ma taksibun. Allah tahu apa yang kita lakukan. Maka yang kuat lillah, karena Allahnya. Juga hadir bersama kita ulama besar kita. Bagaimanapun sering ketemu, tapi beliau ya sudah yang kesekian kalinya, dan tentunya di Zoom ini baru sekarang, karena biasanya malam Jumat ini beliau ada pengajian juga Pak. Ya, ya, entah karena memang cinta dengan bapak-bapak atau terjebak keadaan. Ya. Karena niat main dari siang tadi Pak, harusnya pulang, saya tahan pintu, saya tutup. Ternyata beliau sudah sounding mewakilkan kepada mungkin guru yang lain, sehingga besarkan hati di sini, dan ini juga suatu kehormatan buat Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, Kiai Haji Muhammad Nur Effendi, Ketua YLPD KDI. Ya, ada 100 lebih para ustadz di bawah lembaga beliau, juga bersama di FPDK, Forum Pelopor Dai Kebangsaan. Ya, kita bertiga, ada kawan-kawan. Ngomongin tentang wasiat ini sebenarnya ya sama dengan tema-tema sebelumnya. Kalau sudah wasiat itu seolah orang bicaranya nggak lama. Iya, ngeri-ngeri sedap juga. Nggak tahu nih Ustadz Guswar temanya kesana-sana mulu. Tapi saya selalu menangkap bahwa ini juga setiap ilmu adalah cara belajar mengajar. Tidak hanya bapak-bapak loh, tidak hanya ibu-ibu yang di Zoom belajar. Saya juga mengulang. Jadi ada istilah at-ta'lim, kemudian at-ta'allum, kemudian ada mutola'ah, ya, kemudian juga ada munakosah, diskusi, mutola'ah, kembali meneliti dan mengulang-ulang, ya.
Dan ini juga bentuk daripada karena ilmu, afatul ilmi an-nisyan, bencana ilmu, lupa apa? Lupanya entah itu karena sebab nggak diulang, nggak diajarkan, nggak dibagikan, atau dosa kita, atau kesibukan kita, atau mungkin faktor kita yang sudah mulai menurun. Ya, nah, ini adalah resiko, tetapi bersama pahala dan derajatnya. Wasiat itu diambil dari kata auso yusi. Ya, kalau disebutkan ala wazni af'ala, ya, auso yusi wasiatan, memberi kalimat nasihat permintaan terakhir, ya, bahkan kalimat tausiah. Bapak sering dengar nggak? Halo, ini khusyuk apa memang udah ke langit duluan, saya nggak paham nih. Apa perlu dikeluarkan dulu nasinya? Ya. Pernah dengar kalimat tausiah nggak? Ustadz Guswar tausiahnya gitu. Ya, tausiah itu diambil dari kata ini juga. Ada tausiah, ada taujihat. Ya, ada kulaimat. Kulaimat itu kalimat nasihat, taujihat cara pandang, diambil dari kata wajah yuwajhu taujihan. Cara memberi arahan pandangan, wajah, diambil dari kata wajah. Wajhun itu bahasa Arab, Pak. Ya, wajahayu, wajhu, taujihan, taujihatan, taujahan, tijahan, muwajahan, fawa, muwajihun. Kita kan sering ngomong, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuwajahah, ya kan? Itu diambil dari kata wajah. Karena tausiah, ya. Jadi wasiat. Nah, biasanya kalau dalam tablik akbar, kemudian dalam pengajaran, berarti kalau wasiat itu nasihat yang tidak banyak tapi permintaan khusus. Makanya kalau bapak-bapak udah yang tausiah Ustadz Guswar, maka nggak boleh ada ketawa sebenarnya. Karena berarti permintaannya adalah ke dalam untuk ke depan. Isinya apa, Pak? Amanah sholat, amanah puasa, amanah akhlak, wanti-wanti nanti dikubur gimana. Jadi bentuknya peninggalan. Jadi kalau sebenarnya kalau dipanggil mari dengarkan tausiah yang disampaikan, itu harusnya nggak boleh ada bercanda. Beda dengan tablik akbar yang memang balagu yuballigu tabligon, yang penting menyampaikan, kadang dia ngacak nggak sistematis. Beda lagi dengan ta'lim, kalimat dari allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman tilma, artinya mengajarkan. Beda lagi mudarris, asal katanya darrosa yudarrisu tadrisan tadrisan tadrosan tidrosan, itu pengajaran secara formal di sekolah biasanya, makanya guru sekolah namanya mudarris, Pak. Kalau guru di majlis namanya mu'allim. Guru yang mengajari jiwa lahir batin namanya murabi, gitu loh. Guru yang mengajarkan tentang ke dalam namanya musi. Musi itu auso yusi wasiatan. Jadi nasihat yang lebih mengarah kepada sesuatu yang nanti setelah saya ngomong Anda kerjakan ya, gitu. Nah, sekarang wasiat kepada dari orang tua kepada anak. Wah, ternyata hidup kita, kalau kita sering ngomong bahwa kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, itu dalam rangka kehidupan di alam dunia. Tapi kalau sudah kepada anak, kita jangankan masih hidup, Pak, udah mati, anak yang masih hidup di dunia itu nanti dia bisa menyeret bapaknya itu mau arahnya ke kanan, ke kiri, mau ke neraka, ke surga, itu anak kita yang di dunia itu bisa nyeret. Dan yang ngeri itu bukan hanya bapak-bapak doang, termasuk yang lebih mengerikan lagi ustadz gitu loh. Ya. Yang bapaknya paham ilmu agama, anaknya andaikan ternyata tidak mengamalkan apa yang diajarkan bapaknya, maka amal yang sudah dikerjakan selama hidupnya di dunia oleh si bapak ini yang seorang alim bisa bias, bisa ambiar hanya karena sebab anak. Ya. Dan ini bicara panjang, makanya ada istilah gini, berbakti kepada kedua orang tua itu bukan sampai orang tua yang mati, tapi berbakti kepada orang tua itu sampai kita sebagai anaknya mati, baru selesai gugur kewajiban. Ya. Cara pengabdiannya yang berbeda, tapi yang dikeluarkan sama, doa, duit. Lagi hidup kasih doa, kasih duit. Udah mati kasih doa, kasih duit. Lagi hidup dikasih doa, dikasih duit. Doanya buat orang tua, duitnya buat orang tua. Udah mati orang tua kasih doa, doanya buat orang tua, duitnya kasihin orang. Niatin sedekah, pahalanya buat orang tua.
Tapi kalau sudah bicara wasiat Pak, ya, yang harus dikerjakan orang tua termasuk nasihat. Nah, di antara wasiat-wasiat itu, memang dalam Islam itu wasiat yang harus dikerjakan oleh anak nomor satu adalah harta. Yang lainnya seperti wasiat, nanti tolong ya Bapak dikuburinya di sini. Nah, itu bisa makruh, bisa haram kalau ditinggalkan. Nah, tolong Bapak nanti kalau wafat dikuburin di tanah depan. Ya, terus anaknya nggak melaksanakan, itu tergantung Pak. Kok nggak dilaksanakan? Kan Bapak minta dikubur di depan. Iya Pak, saya nggak bisa kerjain. Ini wasiat Bapak kamu loh. Iya tapi kan bukan tanah Bapak, itu tanah orang. Nah. Itu kalau dikerjain haram itu Pak. Sama kayak omongan, jangan dijual tanah di depan. Punya siapa? Punya orang, goblok. Jadi ada makruh, ada haram, macam-macam. Tapi kalau sudah bicara tentang harta, wajib tunaikan. Ada wasiat lagi. Ya, seperti nasihat. Nah, dari semua nasihat-nasihat itu, seutamanya orang tua ngasih nasihat itu apa sih? Yang paling tinggi adalah, yaitu nasihat, wasiat tentang akidah dan tauhid. Akidah dan tauhid. Karena pada kenyataannya, jangankan di abad sekarang, di abad yang dulu-dulu di zaman dahulu juga, yang dikhawatirkan seorang tua kepada anaknya adalah mata kuluna mim ba'di. Kamu kenapa sekolah agama? Kamu kenapa sekolah dinia, madrasah? Nanti bisa apa? Kalau nggak bisa apa-apa bagaimana? Kamu makan apa? Pendek dia, hanya mempersiapkan cuma urusan dunia doang. Ya, maka yang harus pertama kali saya ngomongin wasiat pertama kepada anak dari kita orang tua adalah penguatan tentang akidah dan tauhid, sebagaimana ayat yang tadi saya baca, yang insya Allah dijelaskan juga sama Ustadz Husnur. Ya, kuatnya akidah dan tauhid. Apapun yang terjadi padamu jangan pernah berubah. Pertanyaannya bukan tentang mata kuluna mim ba'di. Ya. Dalam surat yang tadi saya baca, dalam surah Al-Baqarah ya. Ya. Kenapa Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, mata buduna mim ba'di? Apa yang akan kau sembah setelah aku tiada? Kenapa pakai ma? Harful istifham. Padahal kalau udah bicara disembah itu bisa orang, bisa zat. Kenapa enggak pakai man? Man tak buduna mim ba'di. Siapa yang akan kau sembah setelah aku tiada? Itu dalam rangka Nabi Yakub nguji kepada anak-anaknya, karena bisa jadi seringnya terjadi ada orang yang menyembah bukan kepada Allah, ya, tapi menyembah kepada benda. Kalau benda itu pertanyaannya mada ta'kulu. Ya. Kalau man yahdur, siapa yang datang. Kecuali kalau misalnya orang biasa makan, man ta'kulu, siapa yang kau makan. Ya. Jadi dalam rangka aku ingin menguji anakku, dia akan menyembah siapa. Atau bahkan mungkin tidak hanya menyembah siapa, bisa jadi akan menyembah apa. Maka pertanyaannya mata buduna mim ba'di, bukan mata kuluna mim ba'di, apa yang kau makan setelah aku tiada, tapi siapa yang akan kau sembah setelah aku nanti tiada. Anak-anak yang menjawab, ya, nak budu ilahaka wa ilaha abaika. Ya, aku dan kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan-Tuhan daripada keturunan ke atas, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Nah, ini sebagai ujian. Berarti rata-rata semua kesimpulan, wasiat yang utama yang harus kita lakukan kepada anak nih Pak, nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu kita sakit, ya, sama anak-anak ini kita, nah apapun itu, jaga akidah, jaga tauhid, tetap Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, agamanya Islam, rezeki mah naik turun. Nah, kenapa? Karena sekarang kita sedang dihajar. Kalau kita pilihannya itu diserahkan kepada anak karena sebab HAM. Kalau liberalisme itu dibiarkan, seorang anak bisa marah.
Check one. Seorang anak bisa marah Pak gara-gara dibangunin sholat subuh. Kemudian diseret ke pengadilan. Kenapa kamu masukkan bapakmu dilaporkan ke pengadilan? Ayah saya mengganggu saya tidur subuh. Nah, ini bahaya. Ya. Hanya karena sebab takut HAM, kemudian urusan akidah tauhid diserahkan pada anak. Dan ini sekarang sudah tercetak di Indonesia. Terserah anak saya lah mau milih agama, yang penting dia toleransi. Terlalu murah iman seseorang itu. Sementara karena hanya sebab harta, pangkat, jodoh, cinta. Kemudian seseorang itu mudah pindah agama, pindah akidah dan tauhid. Sementara orang tua yang membiarkan anaknya pindah keimanan, pindah keyakinan, orang tuanya bisa diseret oleh anaknya ke dalam jurang neraka. Naudzubillah min. Kecuali kita pindah mic. Oke, boleh. Kalau pindah mic boleh. Siap. Udah Kimo? Udah. Oh ya. Udah panjang tadi juga. Oh ya, baik, luar biasa. Nah, guru kita Kimo telah menyampaikan hal mendasar fundamen tentang wasiat, yaitu mengenai tauhid. Sebenarnya gini Pak, kalau bicara tauhid kan bicara bahwa kita itu menyembah kepada Allah. Ya di luar Allah, maka itu sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Nah saya ingin bertanya kepada Bapak, ketika seorang anak besar, dia mendapatkan sebuah jabatan, kemudian dia korupsi, yang pertama kali sedih siapa sebenarnya? Orang tuanya Pak. Berarti ya telah terjadi penyalahgunaan. Maksudnya apa? Ketakwaan yang seharusnya ilahnya itu adalah Allah berubah menjadi harta, dunia, jabatan. Makanya ya ini wasiat yang benar-benar perlu kita camkan. Sebenarnya ketika terjadi hal-hal penyelewengan dan segala macam, yang pertama kali kalau kita bicara dunia, yang tergores hatinya seharusnya adalah orang tuanya sendiri. Di awal tadi Kimo telah menyampaikan begitu mudahnya ketika anak-anak yang pindah agama, kemudian orang tua bilang, ya terserah anak saya sajalah. Nah sebenarnya kan ada sesuatu yang tidak match. Ternyata wasiat yang disampaikan atau malah orang tuanya sebenarnya tidak memberikan wasiat apa-apa. Dan tentunya ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah sekarang kita minta untuk Usnur ya untuk mempertanggungjawabkan di dunia. Untuk menyampaikan wawasan yang lain. Tadi Kimo telah bicara dari sisi tauhid, ya kami persilakan nih Usnur dari sisi yang lain gitu. Kan nasihat Luqman kepada anaknya ada juga tuh dan yang lain. Saya kira beliau luar biasa nih. Hari ini kita kuras ilmunya. Iya, kita saut-sautan juga gak apa-apa, santai aja Usnur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya secara khusus bersyukur pada Allah dan juga berterima kasih jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhai At-Tali, Al-Mukarram Ustaz Agus Idwar, karena pada malam hari ini sesungguhnya saya ingin tadi sebagai mustami'an saya, sebagai pendengar, karena ingin juga belajar secara langsung untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru kita dan juga dari ilmu yang didapatkan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ternyata saya diminta untuk saling berbagi. Dan kalau saya lihat yang hadir di sini, terutama di jamaah apa jadi namanya jamaah? Majelis Kopi Uduk. Majelis Kopi Uduk ya. Dan Zoom Shisha TV. Nama majelisnya antik juga nih, Kopi Uduk. Berarti ada nasi uduk, ada kopinya sekalian gitu ya. Kalau saya lihat yang hadir di sini, terutama di Majelis Kopi Uduk ini, saya melihat udah begitu banyak orang-orang yang berpengalaman. Ya, ada bapak-bapak yang udah berumur 60 tahun, 70 tahun mungkin. Ya, ada yang sudah punya ini sih anak. sebenarnya masih muda. Masih muda. Ya. Masih muda. Iya, mukanya doang mau gitu. Enggak, orang-orang. Jadi yang putih itu sebenarnya itu lagi style. Style. Iya. Gitu. Berarti Jadi yang putih jenggotnya itu diwarnain yang putih itu style. Iya. Kalaupun agak kisut-kisut, emang sekarang lagi mode. Kan? Iya.
Jadi saya sih sebenarnya di sini nggak bermaksud untuk menasehati, apalagi menceramahi, tapi justru saling berbagi di antara kita. Karena saya begini-begini juga punya anak, punya istri, jadi punya kewajiban juga untuk memberikan nasihat atau wasiat yang sudah disampaikan tadi secara ta'rif oleh guru kita Mukarram Ustaz Muhayyad Tali tentang definisi atau pengertian dari wasiat tersebut, khususnya kepada anak. Kalau kita baca dalam surat At-Tahrim, ya, ini saya sering sebut sebagai surat yang dianggap sebagai triple 6 alias surat 66 ayat 6. Saya sering menyampaikan ilustrasi ini supaya jamaah ingat dengan surat tertentu dan ayat tertentu. Mengapa demikian? Terus terang kalau kita lagi keliling di berbagai daerah, saya justru termasuk orang yang sangat prihatin. Banyak orang-orang Islam mengaku Muslim, tapi mohon maaf, dia tidak punya Al-Quran. Coba jamaah bisa bayangkan, Muslim yang jelas-jelas kata Quran, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ternyata Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, bahkan dalam ayat awal surah Al-Baqarah hudal lil muttaqin, ternyata mereka enggak punya. Jadi ketika kita bertanya apakah mereka punya Quran, ternyata banyak orang-orang Islam yang tidak punya Quran. Jadi bagaimana mungkin kalau ada orang Islam punya petunjuk Al-Quran tapi dia enggak punya? Padahal Quran itulah imamnya, Quran itulah petunjuknya. Yang saya yakin dalam beberapa episode sebelumnya mungkin sudah dibahas tentang fadilah-fadilah, ya, tentang misalkan fadilah tilawatul Quran, fadilah menghafal Quran dan sebagainya, ya. Tapi lagi-lagi ternyata standar ulumul Quran banyak orang-orang Islam yang masih lemah. Punyanya aja enggak. Kalau ditanya, andai pun mereka punya, ternyata juga banyak di antara mereka yang tidak bisa baca Quran. Saya berharap majelis kopi uduk ini semua sudah bisa baca Quran. Amin. Alhamdulillah. Karena terus terang, saya jujur sekedar tahadus bin imah pernah ngajarin seorang profesor. Dia peneliti, umur dan 60-an tahun, tapi baru belajar Quran. Dari alif-alifan sampai alif beneran, ya. Jadi belajar dari AA, Baba, Tata, Tata, Jaja dan seterusnya. Ya, kalau guru kita udah ahlinya tuh, ya, bicara qiraat udah jago banget dah. Saya kan kalau lagi jadi imam misalkan takut banget dikoreksi gitu, ya. Karena terus terang dia itu kenapa mau belajar? Karena dia terus terang merasa malu dengan cucunya. Cucunya udah hafal al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun dan seterusnya. Sementara dia baru hafal surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Tapi hebatnya menurut saya mengapresiasi beliau, dia enggak malu. Nah, makanya saya berharap karena ini menjadi bagian khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Kenapa? Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi kita dan juga petunjuk bagi secara khusus orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga sudah mewasiatkan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Nabi sudah memberikan wasiat nih kepada kita sekalian, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka, yang jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu, kalian akan selamat dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi di akhir zaman, ya, saya kalau melihat tentang masalah ini penting memang khusus secara anak, karena ada kisah ini pelajaran juga. Saya pernah tinggal di sebuah tempat yang bertetanggaan dengan anak yang kenapa saya nggak paham begitu durhakanya sama orang tua. Bayangkan Bapak sekalian, ya, termasuk di majelis Zumiyah ini, ada anak berani mengatakan kepada orang tuanya dengan bahasa-bahasa binatang. Coba bayangkan ya Mas Hadian, apa jadinya jika kita sebagai orang tua dikatakan sebagai binatang oleh anak yang kita lahirkan, oleh anak yang kita besarkan, oleh anak yang kita berikan pendidikan kepada mereka, tapi mereka berkata kasar kepada kedua orang tuanya itu, kepada ibunya, kepada bapaknya apalagi. Saya nggak perlu sebutkan bahasa-bahasa binatang yang disampaikan sama anaknya itu. Ya, kenapa? Kita sebagai tetangga yang tinggal dengan orang itu,
merasa miris. Ya, merasa miris. Ya. Kalau saya perhatikan ada apa dengan keluarga tersebut? Mengapa anaknya sampai berani demikian? Tidakkah mereka diajarkan bahwa durhaka kepada orang tua itu dosa besar? Bahkan Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau tulis kitab namanya Al-Kabair, yaitu tentang kumpulan dosa-dosa besar. Dan dahulu Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbarul kabair. Ketika beliau bersama dengan para sahabat, beliau Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, apakah kalian mau kuberitakan tentang dosa-dosa besar? Para sahabat menjawab, kulna bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan dosa besar kedua setelah itulah durhaka kepada orang tua. Nah, pertanyaan kita, mengapa di hari ini tidak sedikit anak-anak yang seperti Gus Wara dibilang, ya, dulu orang tua dehem aja anak udah takut. Nah, sekarang orang tua udah perintahkan dia untuk ibadah masih dilawan, ya. Kadang-kadang dibalikin sama anak sekarang. Anaknya diajak sholat ke masjid, ya, tapi dia kemudian mengatakan bapak aja nggak ke musola, bapaknya nggak ke masjid, misalkan begitu. Anaknya disuruh puasa, anaknya disuruh ngaji, bapak aja nggak ngaji, dan seterusnya. Nah, ini artinya jamaah yang berbahagia. Kita boleh baca kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Ada kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, tentang pendidikan Islam, ya, tentang pendidikan anak dalam Islam. Ternyata at-tarbiyah bil qudwah, pendidikan dengan keteladanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Anak itu nggak akan mungkin ngebantah kita sebagai orang tua kalau kita mampu menjadi teladan bagi mereka. Pemimpin ini juga jamaah yang berbahagia, nggak akan mungkin dibantah, diprotes sama rakyatnya kalau mereka jadi teladan. Nah, kembali kepada wasiat ini, ya, saya ingin, ya, wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Gus Wara tadi bilang. Tadi Kim udah menyampaikan tentang bagaimana sosok nabi kita, yaitu Nabi Yakub alaihi salam, yang berpesan sangat jelas kepada anak mereka tentang pentingnya mereka untuk terus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita lihat dalam surah Luqman, ya, kalau jamaah lihat dalam surah Luqman itu ada surah yang ke-31, di ayat ke-12, 13, 14 dan seterusnya itu, di situ ada beberapa pesan penting, wasiat penting yang disampaikan oleh Luqman, ya, seorang yang soleh dan diabadikan dalam Quran. Dan ini menurut saya hal yang perlu kita ingatkan buat kita dan juga buat anak-anak kita. Ya. So udah nyamber kemana-mana nih Gus War nih. Iya, tadi bagus. yang triple namanya Bloman. Iya, terus bagus, kita butuh kan. Iya. Ya, beliau ini Pak sekalian juga Al-Hafiz. Ya. Jadi Hafiz, hafal Quran beliau. Makanya ada cara penyebutan surat, ayat. Beliau juga bahkan mengajar. Makanya banyak sekali referensi, ya, Quran berjalan namanya. Alhamdulillah. Suaranya juga bagus, ngimaminya juga enak. Makanya tadi beliau tawadu aja, takut dikoreksi. Gimana mau ngoreksi orang hafal Quran gitu kan. Ya, siapapun yang berkeluarga dengan beliau termasuk istrinya, ya, kayak seperti bersandingan dengan Quran. Ya. Naikin Quran namanya gitu. Masya Allah. Sedikit Gus War yang mau sampaikan tadi. Jadi connect banget antara pesan Nabi Yakub dengan pesan Luqmanul Hakim, ya, yang mengatakan bahwa di antara salah satu pesan penting yang beliau sampaikan adalah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Jadi kalau kita tinjau dari tafsirnya, dari penjelasannya, ini penting para jamaah yang berbahagia, buat saya juga dan bukti bersama. Kenapa? Tauhid itu mengindikasikan tentang bahwa dia pasti mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Bab kalau orang sudah berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, sudah menduakan Allah, ya, niscaya Allah akan haramkan mereka dari surganya, dan wa ma'wahun nar, dan neraka lebih tepat buat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini pesan penting yang connect antara pesan Nabi Yakub dengan pesan Luqmanul Hakim, yaitu dilarang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wasiat yang harus kita terus sampaikan buat kita dan juga buat anak-anak kita.
jangan sampai kita menduakan Allah. Masih yakin adanya selain kekuatan, yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih selalu meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak orang ingin bisnis sukses, ingin bisnis lancar, yang didatangin bukan Allah Subhanahu wa taala, yang didatangin adalah dukun guswar. Ya, banyak jamaah sekalian, ya, dalam dunia bisnis kita lihat persaingan begitu dahsyat. Kadang orang ingin sukses, tapi karena akidahnya lemah, dia datang ke dukun A, dukun B. Minta apa? Minta amalan. Supaya apa? Dagangannya laris, bisnisnya laris, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal dia punya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang pengalaman banyak, ya. Mungkin di antara kita jangan-jangan udah pernah mengalami. Ya, datang ke si A, si B, si C, dikasih arahan ini, arahan ini, harus beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu. Ujung-ujungnya apa? Yang dikejar nggak didapat, ternyata amal tersebut bisa menggagalkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya banyak belajar dari guru kita, ya, terkait dengan masalah akidah ini penting. Ya. Terus terang kita tidak boleh bersandar kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bersandar pada tembok jamaah sekalian. Ya, bisa tidur kalau jamaah sekalian bersandar ke tembok, apalagi ngaji malam-malam gitu ya. Jadi hanya kepada Allah saja kita berserah diri, tawakal. Urusan apapun, ya, termasuk urusan keluarga ya Kimo ya. Ya. Nah, itu jangan sampai kita puyeng-puyeng ya. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, Gus. Baik, kita belajar hal terpenting. Benang merah antara Kimo dengan Usnur itu adalah bicara mengenai tauhid. Kemudian tadi Usnur menambahkan lagi pentingnya orang tua itu mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Kayak saya di rumah nih, saya tidak bisa mengajarkan Pak, tapi saya akhirnya meminta guru ngaji untuk mengajarkan. Ya, itu pun bagian daripada gugur kewajiban. Ya, tapi bukan berarti bahwa ya udahlah lepas, ada usahanya gitu. Ya. Nah terus hal yang tidak kalah pentingnya lagi, ini sebenarnya gini Kimo. Kan kalau kita melihat anak sekarang dengan anak dulu tuh karakter berbeda ya, akhlaknya juga berbeda. Ya. Nah, ketika tadi ini saya khawatir, ini mudah-mudahan kekhawatiran saya saja gitu. Ketika misalkan penekanan kita kepada unsur-unsur ya tauhid terutama, mungkin nggak menimbulkan di dalam jiwa anaknya itu jadi cuek sama orang lain gitu. Yang penting kan Allah aja nih. Ya akhirnya dia bisa jadi malah tidak hormat sama orang-orang yang lain yang ada tetangga-tetangganya atau orang-orang tua begitu. Ya. Kenapa? Wah, saya hormatnya sama Allah saja. Nah, degradasi moral, akhlak atau bicara mengenai etika, kalau dulu bicaranya apa ya? Adab, apalagi coba? Budi pekerti. Dan ini kan menjadi masalah gitu. Dan sepertinya ini menjadi sebuah menggejala. Saya nggak tahu, contoh sederhana misalkan, ya mungkin karena COVID ya. Anak-anak sekarang kalau cium tangan itu masalah. Ya. Nggak ada yang maksudnya yang benar-benar serius gitu ya. Nah, ya memang sih kemarin masalahnya COVID juga. Jadi kadang-kala orang mau cium tangan. Sebenarnya sih bukan tentang COVID-nya, bukan cium tangannya. Ini kembali kepada tadi yang disampaikan oleh Ustadz Guswar ya. Saya paham keresahannya. Apakah setelah anak ditanamkan tauhid yang kuat, akidah yang kuat, akan cuek pada orang lain? Ini kembali kepada justru semakin hebat tauhid diajarkan, semakin dia akan tamaluk rasa memiliki kepada kehidupan ini. Pengajaran tauhid yang benar, ya, muwahadah, mengesahkan Allah, ya, itu akan membuat anak merasa kuat memiliki kehidupan. Karena dalam tauhid itu sendiri pun nanti akan, kemarin sudah jelaskan bicara tentang akhlak ya. Bahkan akhlak itu satu kata dengan kholik dan makhluk. Ini Bapak-Bapak masih ingat gak? Ya, pencipta kholik, yang dicipta makhluk. Makhluk akan nyampe ke kholik, kholik akan nyambung ke makhluk. Kalau ada satu benangnya adalah akhlak. Jadi justru sebenarnya akan lebih hebat dia kepada manusia, bro. Dia tidak akan cuek, bahkan lebih hebat lagi. Tuhannya hanya Allah, ya. Allah tempat disembah, dan dia tidak mengesahkan kecuali hanya kepada Allah. Kepada selain Allah,
ia dijadikan sama dengan dia. Kamu sama derajatnya dengan saya. La fadla li arabiyyin wala ajamiyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab bukan Arab, kulitnya warna apa, suku bahasanya juga bagaimana, kecuali takwa kepada Allah. Jadi kepada orang justru dia akan merasa memiliki. Ini sebenarnya ya. Kalaupun tadi cerita tentang anak yang selaman itu segala macam karena sebab mungkin Covid, saya lihat main bicara tentang tontonan. Itu kan yang gitu selaman karena ngelihat di TV, bener nggak? Iya, selaman sini diikuti. Padahal kan sayang sekali. Kita waktu kecil sampai sekarang alhamdulillah kalau selaman begini ya Pak. Ya anak-anak sekarang 10 tahun, 15 tahun inilah dimulai dari gaya tontonan mereka. Nah ini nggak ada urusannya sebenarnya. Nah kita kembali, tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau akidah itu lebih mengarah kepada benteng. Ya. Ketika seseorang melihat dia ingin sukses, syaratnya dia harus ikut agama seseorang. Nah, ini akidah. Makanya lakum lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kami adalah buat kami, amalan kalian buat kalian. Ya, itu namanya akidah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan ini ada akidah tauhid. Makanya waktu kita kecil, kalau yang sekolahnya di MI atau di Dinia atau di Ibtidaiyah, ya sekolah agama ada pelajaran namanya akidah akhlak. Atau ada pelajaran akidah tauhid. Ya, akidah tauhid ke atas, akidah akhlak kepada manusia. Semakin pengajarannya kuat dan benar, dia nggak akan acuh kepada orang. Yang acuh adalah ketika diajarin setengah. Allah. Kemudian merasa hanya yang kepada Allah yang benar. Akhirnya dia kepada manusia meremehkan. Kamu nggak sholat neraka, kamu bukan muslim neraka gitu. Karena tadi ada akhlaknya tadi. Ya, makanya nggak bisa pelajar waktu kecil ada akidah tauhid, ada akidah akhlak. Ustaz kita ngalamin kan? Ya, Ustaz Guswar mesti ngalamin juga dia. Kan dia lebih banyak umur dari kita. Gitu loh. Jadi tidak akan orang itu meremehkan manusia lain ya, ketika dia kuat tauhidnya, dia akan merasa memiliki. Kuat tauhid itu apa sih? Dia tahu tujuan utama dihidupkan adalah menyembah Allah. Dasarnya, asalnya manusia dari surga akan kembali kepada surga. Maka bagaimana caranya supaya diterima oleh Allah? Maka tidak cukup hanya dirinya lah yang selamat di hadapan Allah. Ngapain Bapak selamat sendiri di surga? Di surga sendirian juga gak enak. Maka tujuan kita ngajak orang tuh supaya rame-rame masuk dalam surga gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi korelasinya insya Allah sangat kuat. Akhlak, budi, pekerti, tata krama itu beda derajatnya. Tata krama, budi pekerti, sopan santun itu made in manusia. Tata krama di Sunda dengan tata krama di Jawa berbeda. Budi pekerti di Batak dengan tata krama di Bugis berbeda. Tata krama di Dayak dengan tata krama di suku Flores atau Papua berbeda. Tapi kalau akhlak made in Allah, dia layak dan cocok dimanapun berada. Makanya pelajaran itu tidak boleh berubah. Ya, dulu kenapa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang di sana itu ya adalah tauhid, karena urusan tatanan kehidupan itu mereka sudah jalan. Ya, maka mereka diesakan dengan ahad. Kemudian pindah ke Madinah, diajarkan bagaimana ya untuk menyembah secara syariatnya. Nah, kita ini udah dari kecil udah Islam. Ya, dari kecil ini sudah muslim. Maka yang diajarkan adalah syariatnya. Tapi kalau akidah dan tauhidnya lemah, hanya karena sebab lapar, hanya karena sebab cinta, orang bisa pindah Pak. Dan masuk lagi lah liberalisme, sekularisme, pluralisme, bahwa tanggung jawab kepada hidupan masing-masing tidak boleh ganggu, sampai pun kepada anak cucu cicitnya sendiri. Dan ini sangat membahayakan Bapak-Bapak sekalian. Naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kan kita tahu ya Kimo bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap manusia itu dilahir dalam keadaan fitrah. Iya. Tidak melihat di agamanya apa, suku bangsanya apa, latar belakangnya apa. Ada sebuah potensi kebaikan. Maka jangan heran kalau ternyata ada orang-orang di luar Islam yang perilakunya baik. Ya.
orangnya setia kawan, perhatian sama orang lain. Nah, apakah ini kemudian bisa kita sebut dengan akhlak? Enggak. Karena akhlak itu khusus dimiliki orang Islam. Jadi ketika fitrah itu bersentuhan dengan nilai-nilai Islam, Al-Quran, maka yang muncul adalah akhlak. Tapi ketika fitrah itu muncul bersentuhan dengan budaya, maka yang muncul adalah etika, budi pekerti, apalagi itu? Tata krama, nah itu. Jadi nggak bisa misalkan nih, ada seorang pemimpin, mohon maaf waktu dulu kita dengar lah ya, pemimpinnya baik begitu, kemudian dia beda keyakinan, wah hebat ini, walaupun dia beda keyakinan tapi akhlaknya mulia. Nah, ini yang barangkali harus diluruskan karena ketika bicara mengenai akhlak itu adalah bagian ya kan di spesial dari umat Indonesia itu Islam. banyak nama-nama yang berbau dengan religi atau religius agamis kemudian disematkan pada sesuatu yang lumrah. Contoh almarhum aja lah. Almarhum artinya apa Pak? Orang yang disayang Allah. Siapa sih orang yang disayang Allah? Yang taat kepada Allah. Sekarang mau orang Islam sholat nggak sholat, puasa nggak puasa, sampai orang non Islam, nonis juga dipanggilnya almarhum, ya kan? Ya contoh kemarin lah bilang jahil, ya jadi jahil, ente jahil. Padahal jahil itu artinya bodoh, tapi disematkan pada orang yang usil. Syirik, syirik aja lu. Syirik kan artinya menyekutukan Allah, disematkan sama orang yang ya, iri, padahal menyekutukan Allah. Jadi kalimat tadi almarhum termasuk kayak tadi akhlak, bahwa kita pahamlah al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Segala dan semua kebenaran, Pak, itu mutlak milik Allah. Kalau kebaikan itu fitrah. Maka meskipun dia tidak sekolah, tidak belajar agama, bahkan mungkin non Islam, bahkan ada yang lebih baik dari orang Islam itu sendiri, itu fitrah, Pak. Karena dari kecil memang itu fitrahnya sebagai orang yang suci, muslim, ya. Tapi kalau sudah bicara kebenaran itu mutlak dari Allah. Kalau ada orang di luar Islam, ternyata dia baik, itu fitrah. Kemudian ternyata dia berbuat kesalahan, itulah dirinya. Ternyata dia buat kebenaran, itu hidayah. Nah, sementara hidayah itu yang sesuai dengan Allah itu apa? Ada hidayah yang berkaitan dengan ibadah, Pak. Kalau misalnya ngasih makan sama orang itu fitrah, Pak. Ya. Sementara yang disebut dengan benar adalah dia menerima dan mengakui Allah sebagai Tuhannya, susah, senang, sempit, lapang, di atas, di bawah, menjabat jadi rakyat, banyak atau sedikit, sedang dimuliakan atau dalam sedang sempit, tetap Tuhannya Allah di bawah bendera la ilaha il, lagi miskin Tuhannya Allah, lagi kaya Tuhannya, lagi senang Tuhannya, lagi menjabat Tuhannya, lagi jadi rakyat Tuhannya, lagi punya saldo Tuhannya, lagi sempit saldonya Tuhannya, la ilaha il, titik segede bedug. Masya Allah. Iya. Jadi ada beberapa PR nih. Fakta tadi ya, Usnur sudah menyampaikan bahwa ada ternyata anak yang berkata kasar kepada orang tuanya. Jangankan kepada orang lain, kepada orang tua aja keluar kata binatang, apalagi kepada orang lain. Kita pun tahu Kimo, anaknya Nabi Nuh juga durhaka kepada bapaknya. Nah, seorang nabi saja artinya ternyata anaknya tidak dijamin kemudian menjadi baik gitu. Kemudian kita bertanya, sebenarnya Nabi Nuh salah mendidik atau seperti apa sih? Kok seorang nabi, ini bahasa ini ya Pak ya, seorang nabi aja dalam tanda petik kok gagal gitu, iya, mendidik anak-anaknya. Ya seperti Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib tuh gimana nggak belanya Rasulullah sih? Ya, sampai pernah ketika mulai dakwah, setelah 3 tahun dakwah sir dari pintu ke pintu, door to door, kemudian Umar masuk. Nabi pernah berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan 2 atau salah satu dari Umar. Pertama Umar bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab. Kemudian Allah kabulkan Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Hisham itu Umar ya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu Pak, ya namanya aslinya Umar bin Hisham.
Bapak-bapak ada yang mau niru silakan tuh. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu dibela. Ketika mulai dakwah, Abu Thalib ponakanmu tolong dong. Dia kalau mau harta kami kasih, kalau mau wanita kami kirim, kalau mau dia derajat pangkat kami akan angkat dia jadi penghulu serta menjadi pemimpin di bangsa Arab ini. Ya, kemudian Rasulullah disampaikan oleh Abu Thalib, kemudian berusaha lau syams fi yamini wal qamaru fi yasari. Kalau seandainya diletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku keluar dari akidah serta kemuliaan Islam ini, maka aku tidak akan pernah merubah tuntutan serta tujuanku. Kata Abu Thalib, kalau memang sudah itu keyakinanmu, maka mulai detik ini aku yang akan menjadi pengawal dan pembantumu. Dikawal sama Abu Thalib sampai di ujungnya. Ya, ada dua kisah yang menyebutkan beliau sempat beriman, tapi kisah yang lebih malum tuh belum sempat. Sampai Rasulullah, ya paman, fashhad, kau tinggal ucapkan persaksian asyhadu alla ilallah. Selanjutnya nanti aku minta kepada Allah, karena agama ini bisa berjalan karena sebab pembelaanmu. Turunlah ayat dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah, kata Allah, tidak bisa memberi petunjuk, akulah yang menurunkan hidayah gitu. Jadi itu menampakkan kekuasaan Allah, bahwa hidayah itu milik Allah. Juga ujian bagi orang lain, sehingga tidak keluar kalimat itu. Apakah Nabi Ibrahim itu memang kurang bisa mendidik anak begitu? Itu ujian, tanda bahwa Nabi itu manusia, tanda bahwa hidayah itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang Gus Nur. Gimana sih sebenarnya untuk membalikkan perilaku yang baik atau akhlak yang baik nih? Ya pasti kan ketika anak kemudian bicara kasar kepada orang tuanya, saya yakin orang tuanya itu perih, Pak. Ya enggak? Mungkin dalam hati seolah-olah dia memaklumi. Dan saya pikir bicara kasar itu bukan cuma sekedar bicara binatang ya. Tetapi sikap yang kasar kepada orang tua, yang selalu membantah, apalagi itu dilakukan di depan orang lain, dan itu kan pasti merendahkan martabat dari orang tuanya. Ya. Dan ini mungkin fenomena yang banyak terjadi. Nah, sebenarnya apakah ini menjadi sesuatu seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa nasi telah menjadi bubur? Atau apa yang harus dilakukan orang tua ketika menghadapi anak yang seperti ini? Dan juga bagaimana anak memulai kembali untuk bersikap baik kepada orang tua. Karena anak biasanya untuk memulai juga agak gak enak gitu. Tiba-tiba berubah tuh kayaknya aneh gitu ya. Nah, gimana supaya nggak aneh? Baik Gus War, saya ingin sedikit melanjutkan tentang beberapa nasihat juga wasiat dari Luqman itu. Di antaranya yang berbunyi, wasainal insan biwalidihi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li wa liwalidayka ilaikal masir. Ini juga salah satu pesan penting buat kita sebagai orang tua, bahwa anak itu bagaimanapun tetap perlu mendapatkan pendidikan, dan tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam itu solusi yang terbaik. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita pentingnya pendidikan akhlak, akidah dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita saksikan anak ternyata memiliki akhlak yang tidak baik, karena memang kita paham bahwa akhlak itu ada yang mahmudah, ada yang mazmumah, ada yang terpuji, ada yang juga tidak terpuji. Nah, maka PR buat kita bagaimana kita terus untuk menyampaikan. Dan dalam rangka memperbaiki akhlak, tentu yang pertama yang nggak boleh kita lupakan adalah terus mendidik mereka, bahwa membina mereka itu salah satu cara yang harus kita terus lakukan. Tadi antum sudah sampaikan Gus War, kadang kita sebagai orang tua, mohon maaf, untuk mendidik anak sendiri itu terasa berbeda. Ya, saya pun juga merasakan hal yang sama. Makanya ketika kita ngobrol dengan Ki Khairul Nafis ya, dengan beberapa ki yang lain, ternyata mengapa beliau meskipun punya pondok pesantren, saya pun juga demikian, tapi kita perlu tetap mendidikkan anak kita di pesantren yang lain. Ya. Kita merasakan sekali ketika kita punya anak misalkan, di saat di rumah, apalagi di kondisi sekarang, itu yang namanya handphone, Masya Allah itu, dia begitu akrab dengan handphone. Kalau dulu ada orang akrab dengan handphone bisa hafal Quran, ya. Kalau kita pernah ada membaca berita itu, seorang anak dikasih
bukan laptop ya. Ya semacam itulah dulu ya. Itu dimanfaatkan buat melihat video-video yang isi tentang syekh-syekh Quran, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Syekh Rashid, sampai dia bisa mencontoh bacaan para imam. Bahkan dia bisa menghafal Quran sampai 30 juz dengan pola itu. Tapi anak sekarang dikasih handphone yang dipakai buat apaan sama mereka? Biasanya main TikTokan atau mabar untuk ML alias Mobile Legend ya, jangan salah paham ya Gus War. Takutnya Gus War salah paham. Jadi main Mobile Legend dia, ya main bareng tapi untuk game seperti itu. Dan yang namanya ibadah, masya Allah beratnya, ya sholat wajibnya, apalagi sunnahnya. Jangan sunnah, wajib aja susah. Tapi semenjak dia masuk pondok pesantren, ini saya juga ingin korelasikan dengan kondisi sekarang. Karena kemarin sempat rame nih Gus War nih. Saya pikir ini bisa menjadi tema sentral juga kemarin. Tentang beberapa pondok pesantren yang sepertinya seolah disorot karena ada kasus-kasus yang terjadi. Sehingga ini berdampak negatif sedikit banyak kepada orang tua tentang anak mereka yang ada di pesantren. Ya, kaitan dengan ada kejadian meninggalnya seseorang di pesantren dan sebagainya. Tapi saya mau mengatakan bahwa perubahan justru terjadi ketika kita punya anak yang tadinya di rumah begitu susah, masuk ke pondok mereka berubah. Sholat sunnahnya mereka bangun jamaah yang berbahagia, itu jam 3:30 mereka sudah bangun. Mereka mandi, mereka sholat, mereka tahajud. Kalau di rumah boro-boro sholat sunnah tahajud, ya, yang wajib aja susah. Nah kemudian sholat 5 waktunya itu berjamaah terus. Makanya Kiai Muhai kan juga anaknya di pondok pesantren juga, dan beliau pun juga dari pondok juga. Ini menunjukkan bahwa perubahan besar terjadi ketika dia mendapatkan pendidikan Islam. Ya, idealnya ketika sudah mendapatkan pendidikan, mereka akan mengalami perubahan dalam kehidupan dan perilaku mereka. Yang kedua, ini yang nggak boleh dilupakan. Sebenarnya bagus kalau itu disampaikan sebelum dia punya anak. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim, ini yang kedua saya maksudnya adalah orang tua perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah supaya anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Dan ini enggak boleh dilupakan. Nabi Allah Ibrahim ketika dia berdoa Rabbi habli minas salihin, berulang-ulang doa itu dibaca, akhirnya Allah lahirkan generasi terbaik, yaitu generasi dari keturunannya itu Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Allah Ishak. Bayangkan para jamaah, jika Nabi Ibrahim punya anak yang tidak saleh, ya, kita bayangkan bagaimana generasi sekarang gitu ya. Kalau kita baca dalam sejarah Quran saja, ketika kisah Idul Adha menjadi sejarah yang sering kita angkat itu kisah. Bayangkan seorang ayah mimpi motong anaknya sendiri, yang anak itu merupakan anak yang sudah lama dinanti-nantikan, tapi kemudian Allah perintahkan supaya dia disembelih, dan dijawab oleh anak dengan bahasa yang dahsyat luar biasa. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba anak sekarang para jamaah sekalian, seandainya ada perintah Allah untuk menyembelih mereka, apakah mereka akan menjawab silahkan ayahku, ya lakukanlah ayahku, karena Allah telah perintahkan itu kepadamu. Ya, saya yakin kalau seandainya itu perintah datang saat ini, apa kata anak-anak kita yang masih lihat? Bapak aja duluan. Bapak aja potong sendiri leher bapak sendiri gitu ya. Tapi anak itu tidak demikian. Nah saya ingin mengajak diri saya bersama, karena Nabi mengatakan thalathun da'watul turat. Ada 3 doa yang tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Da'watul walid 'alal walidihi. Doa orang tua buat anak-anak mereka. Nah ini jangan sampai kita lupakan. Jadi jangan pernah bosan para bapak, ibu-ibu, kalau kita menyaksikan ada anak kita yang begitu bermasalah, ya, jangan juga kita kemudian memberikan stempel yang buruk buat mereka. Dengan stempel-stempel yang tidak baik, misalkan anak kita dibilang bego, bodoh, tolol, atau kadang-kadang dibilang monyet gitu ya. Bisa dibayangkan kalau anak kita sendiri kita bilang monyet, berarti orang tuanya Bapaknya. Ya, jadi sampaikan kepada Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita yang dengan kita minta supaya anak jadi salihah, insyaallah yakin tuh. Mudah-mudahan dengan begitu ya anak kita ada perubahan-perubahan. Jadi itu menurut saya yang harus kita lakukan. Baik, saya ingin berikan kesempatan untuk bertanya ini karena waktu kita sudah cukup larut 21.25.
Silakan kalau ada yang ingin bertanya, ya di belakang ini mewakili Pak Andri. Pak Andri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kembali lagi ke tema yang tadi dibuka oleh Ustadz Agus Iswar adalah bahwa yang namanya wasiat itu ada yang tertulis dan ada yang secara lisan. Jadi saya ingin bertanya adalah kalau ada seorang bapak menuliskan wasiatnya, misalkan saya punya rumah 2, yang satu ini tolong dihibahkan atau dihibahkan untuk jadi masjid atau pesantren, dan yang satu lagi adalah ini kamu bagi gini sesuai dicatatkan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kadang-kadang anak-anak juga berpikir kayak bapak gue mau mati nih, kan kayak gitu. Sementara nih bapak ini masih muda dan masih produktif, tapi itu mesti udah dicatatkan di dalam dinotariskan gitu. Seperti hal-halnya orang barat itu kan ketika beliau masih jaya-jayanya itu udah menuliskan waris. Nah, saya pernah mendengar bahwa Abi pernah bercerita sama saya waktu itu bahwa menuliskan itu semua merupakan bagian daripada hadis. Gitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Ya. langsung jawab ini. Ada satu lagi, dikumpulin dulu aja, biar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kamera? Saya Kevin Adam ingin bertanya, Ustaz. Kembali ke tema tadi. Ini kan temanya wasiat orang tua kepada anak ya. Nah, di sini kan kasusnya ini ada orang tua dia memberi wasiat kepada anaknya perihal duniawi. Misalnya, tolong lanjutkan usaha bapak nanti ke depannya. Namun si anaknya ini dia memilih untuk mengejar atau merantau ke lain daerah. Nah, masuk ke tahap itu, Ustaz, apakah si anaknya ini berdosa karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya atas apa yang diwasiatkan oleh bapaknya? Mungkin segitu aja. Terima kasih. Oke, Baik, silakan. ya saya jawab yang pertama, nanti yang kedua sama Ustadz Nur Effendi. Yang pertama pertanyaan tentang Pak Andri ya, bahwa sebenarnya bicara wasiat itu adalah berkaitan dengan pembagian dan pemberian harta kepada anaknya semasa hidupnya. Jadi sebenarnya lebih mengarah kepada harta banyak yang harus diwasiat. Dan kalau bicara harta adalah tidak lebih dari 1/3 dari harta orang tuanya. Duitnya misalnya 30 miliar. Saya doain bapak duitnya 30 miliar, amin. Kemudian dia berwasiat, ya tolong nanti ini aset yang seharga 30 M atau duit yang 30 M setengahnya diserahkan kepada masjid. Ini nggak boleh. Karena wasiat itu hanya 1/3 yang boleh. Ya, kalau dia punya anak, ya. Kalau nggak punya anak, lain hal ceritanya. Tapi masih ada ahli waris. Kan ahli waris itu ada dzawil furud, ya, ada yang hak mutlak seperti ibu, bapak, istri, suami, anak. Juga ada hak-hak lain seperti kakak adik yang dalam asobah itu 1/3. Jadi lebih mengarah sebenarnya harta. Dan yang wajib harus dikerjakan wasiat dari orang tua memang harta. Selain itu, seperti saya bilang tadi, hukumnya bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Tergantung daripada kasus dan masalahnya. Nah, seperti yang diucapkan dan ditanyakan Pak Andri, kalau misalnya ternyata ada orang tua nih, ya, kemudian dia manggil notaris untuk menyiapkan wasiat. Nah, ini juga diwajibkan. Sampai disebutkan, apabila ada orang tua yang ketika matinya tidak sempat membuat wasiat, zolimlah dia kepada anak cucu keturunannya. Jadi harus ngasih wasiat meskipun satu kata, Pak. Ya. Entah itu wasiatnya wasiat daripada nasihat yang tadi sudah dibahas, akidah tauhid, ya, seperti yang diucapkan oleh Luqman kepada putranya.
Wa in qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai. Itu yang pertama. Ini sebuah filosofi, Pak. Ketika Luqman menasihati kepada anaknya, kasih wasiat, ya bunai, kalimat yang utama. La tusyrik billah. Tadi ayatnya dibaca oleh Usnur ya. Inna syirka la zulmul azim. Ya. Wahai anakku, dan ingatlah ketika Luqman ngasih nasihat kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Itu wasiat dilaksanakan. Yang seperti ini tentatif nih, anak bisa ngerjain, bisa enggak. Ketika tidak, ada konsekuensinya. Ketika dikerjakan juga ada pahalanya, karena termasuk kepada kepada ketaatan ilmu dan ketaatan anak yang soleh. Nah, dituliskan wasiat itu kalau berbentuk harta, karena sekarang di Indonesia ini hukumnya memang dua, ada hukum agama, ada hukum negara. Dan Al-Quran nyuruh faidha tadayantum bidainin faktubuha. Apabila kau berurusan dengan urusan hutang piutang, itu kan namanya hutang yang belum disampaikan. Ya, harta yang dibagikan ketika orang tua hidup namanya hibah. Ketika sudah meninggal namanya warisan. Dibagikan wasiat itu, maka ditulis. Ya, sudah ada hukumnya sekarang, ditulis. Ketika tidak dikerjakan, ada pilihan. Silakan diajukan ke pengadilan dengan segala macamnya. Nah, apa yang ditanyakan oleh sama Pak Andri ini ya berkaitan kalau sudah urusan hartalah, dari semua ulama sepakat roji yang harus dikerjakan adalah urusan harta. Ditunaikan. Kecuali ketika orang tua memberikan wasiat yang tidak sesuai. Uang harta dibagikan kepada orang lain atau anak angkat lebih dari sepertiga. Maka ketika orang tuanya meninggal, ya lebih dari sepertiganya harus dipulangin, Pak. Anak angkat dikasih 15 miliar, anak kandung 15 miliar dikasih, ya dibagi berapa orang. Itu namanya hibah, Pak. Tapi ketika orang tuanya meninggal, maka yang 5M sama anak angkatnya harus dikembalikan kepada anak kandungnya atau kepada dawil furud. Ya, intinya memang harus ditulis. Yang lainnya anak bisa taati atau tidak dengan konsekuensi masing-masing. Tapi kalau harta itu harus ditunaikan karena buntutnya panjang. Baik itu secara agama, baik itu secara moral, secara material, menimbulkan masalah yang besar kepada orang-orang yang terkait dalam hal itu. Ya, demikian. Masya Allah. Dan juga memang harus hati-hati, Pak. Jangan sampai orang tua itu menulisnya kecepatan. Ya, kamu menulis harta sekian, begitu udah meninggal hartanya udah habis, apa yang mau dibagi lagi. Jadi kadaluarsa, wasiat itu kadaluarsa dengan sendirinya. Itu bukan salah nulis, emang lupa itu. Udah habis itu. Aduh. Oke, Usnur yang kedua tuh. Kevin. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apakah dianggap sebagai anak tersebut durhaka karena nggak menjalankan amanah ataupun wasiat dari orang tuanya? Kalau dari pertanyaan yang saya saksikan tadi, anak ini kan sebenarnya mengambil jalan lain, boleh jadi wasiat tersebut yang diamanahkan dia nggak bisa menjalankan, ya. Karena bisa jadi apa yang menjadi wasiat orang tua tersebut kepada anak, ya, kalau memang anaknya ternyata nggak mampu menjalankan, maka itu juga harus disampaikan kalau masih ada orang tuanya, ya. Sampaikan kepada beliau dengan baik-baik bahwa amanah tersebut, wasiat tersebut sepertinya nggak bisa kita jalankan dengan berbagai pertimbangan, mungkin kemampuan kita dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau sudah meninggal dunia, ya? Nah, itu lain cerita lagi. Kalau kita kembalikan kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah saja nggak bisa membebankan hambanya kecuali kalau dia mampu, ya, dengan kemampuan yang memang dia yakinkan dimiliki. Nah, begitu pun dengan konsep tadi itu, ya, seandainya memang dia nggak mampu, maka saya memahamkan dari pemahaman ini, maka tidaklah dia berdosa gitu. Ya, kenapa? Dia nggak mampu. Siapapun yang dalam hal ini kalau nggak mampu, kita pun sebagai muslim ya diberikan keringanan, ada rukhsah namanya dalam kajian fikih. Misalkan orang nggak mampu berdiri, dia boleh untuk tidak berdiri, ya, dan sebagainya. Nah, dalam konteks tadi wasiat meskipun sudah diberikan, ya,
Tadi yang jelas setiap wasiat itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya itu masih kategori yang mubah-mubah saja, ya wasiat yang masih dibolehkan, tapi kemudian kita nggak melaksanakan karena dengan catatan tertentu, saya merasa itu bukan bagian dari sikap durhaka anak kepada orang tua. Ya. Nah makanya perlu didiskusikan jika ada di antara anak tersebut dengan saudara yang lain, mungkin bisa ditawarkan kepada mereka dan seterusnya. Saran saya, andai dia sudah meninggal dunia orang tua tersebut, ya, saya cuma menyarankan maka beramallah dengan apa yang sudah dimiliki itu untuk pahalanya kepada orang tua kita. Ini yang sering saya sampaikan juga dalam berbagai kesempatan. Setiap kita jika sudah punya orang tua meninggal dunia, sementara masih ada harta yang dimilikinya atau mungkin nggak dimilikinya tapi kita punya, ya, sebagai bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita, maka sangat baik kalau kita punya amal, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Demikian, wallahu a'lam. Jadi gini, orang tua berkeinginan untuk melanjutkan bisnisnya sebenarnya adalah suatu hal yang wajar. Dan sebaiknya yang pertama ya adalah jangan cepat menuduh anak itu tidak mau. Bisa jadi anak itu tidak mau bukannya tidak kepengen, tapi dia ingin membuktikan dirinya. Dia tidak ingin berada di bawah bayang-bayang orang tuanya. Dia ingin mandiri. Ada yang seperti itu. Ya, sekarang banyak anak yang begitu bahkan. Dia nggak mau. Nah yang kedua, kalaupun bapaknya ngotot juga, kamu jangan kemudian, ataupun anak muda jangan, wah dengan bersih tegang, iyain aja. Nah tentunya kan bapaknya kan akan berusaha mentransfer ilmu ya, diajarin bisnis. Seandainya kemudian kamu bukti dan kamu rugi, saya yakin bapaknya nggak akan ngomong lagi, kapok dia. Nah mungkin jalan keluar yang ketiga adalah, ini agak ekstrim Pak, mending Bapak buat anak lagi aja deh Pak. Iya enggak? Mungkin anaknya 1 dibuat 3. Kalau 3 barangkali peluangnya kan lumayan tuh 30% ya enggak? Dari 3 masa enggak ada yang nyantol. Ya itu bicara ekstrimnya ya. Tapi artinya ada anak ingin mengaktualisasikan dirinya. Bukan tidak kepengen, tidak menuruti perintah orang tuanya, tidak. Dia cuma ingin membuktikan, ya Pak, saya sebenarnya mampu untuk berdiri di kaki saya sendiri. Saya tidak ingin mengikuti Bapak, bukan karena saya tidak hormat. Tapi tolong berikan kesempatan kepada saya untuk membuktikan bahwa saya mampu bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Bangga gak orang tuanya sama anaknya begitu? Ya bisa jadi. Ada yang bangga, ada juga yang marah. Ya, karena saya ketemu 2 kelompok ini. Ketika anak nerima, alhamdulillah anak saya bisa melanjutkan bahkan lebih pinter. Ada yang maju dipegang anaknya, ada yang juga yang rusak pegang anaknya. Tapi ada juga anak yang ya ketika dikasih ternyata orang tua nggak marah, sampai marah dia, sampai disumpahin. Kita ngelihatnya, ya kalau anak nggak mau harusnya bangga dong. Terus anak pas giliran nggak mau, ada yang komentar bodoh, orang mah pada nyari punya orang tua begitu, beda-beda lah. Ya, yang jelas itu bukan sesuatu yang wajib. Yang paling utama justru memang kalau di dunia jadi permasalahan adalah kalau urusannya wasiat itu harta harus ditunaikan, tapi ada masalah yang lebih besar daripada itu. Wasiat keimanan, akidah dan tauhid, meskipun mungkin tidak sewajib harta yang harus ditunaikan, tapi efek impactnya adalah urusan dengan urusan akhirat. Ya, maka akidah, tauhid, akhlak ini satu nama-nama yang memang disematkan dalam hati, tidak hanya di dalam pikiran ya. Dan kita mengajarkan kepada anak itu, nak, rezeki itu sudah diatur gitu. Rezeki itu sudah ditentukan. Jangan kau beriman karena sebab ada keuntungan rezeki di sini, kau beriman ke sini. Jangan karena sebab tidak ada keuntungan di sini, kau keluar dari sini. Ya, binatang melata saja diatur rezekinya oleh Allah, apalagi manusia yang sesempurnanya bentuk. Maka lagi susah senang, tetap kau beriman kepada Allah. Islam agamamu, Nabi Muhammad sebagai nabimu, kau percaya kepada qada dan qadar. Itu terus ditanamkan oleh kita. Gitu. Kalau rezeki mah naik turun biasa. Apa yang pergi pasti akan datang. Apa yang sudah datang bisa saja pergi gitu kan. Makanya ada lagunya Bang Haji tuh bagus tuh. Yang miskin jangan bersedih dan jangan
putus asa. Kenapa jadi ngarang sendiri sini? Sesali diri. Mentang-mentang penyanyi dia, pengarang lagu, pencipta lagu, sampai dibawain lagu yang lain ngotot dia. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Teroret dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Teroret gitu. Ini tambah 10 Pertanyaan. Iya, nanya. Oke. Oke, ya masih ada pertanyaan. Ya, agak majuan sedikit, Pak. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian di malam ini Ustadz mengambil tema wasiat. Yang mau saya tanyakan antara wasiat dengan warisan, apa perbedaannya? Yang pertama. Dan yang kedua, kalau ada seseorang tidak punya anak terus mengadopsi anak, apakah si anak itu ada hak waris kalau buat yang laki-laki atau perempuannya? Kalau yang perempuan, apakah si bapaknya itu ada hak sebagai wali? Yang kedua, ada 3 nih Pak, nih banyak nih Pak. Ya silakan. Yang ketiga, kayaknya dendam betul nih pertanyaan. Anak di luar pernikahan. Nah, apakah anak yang di luar pernikahan itu kalau perempuan si bapaknya ada hak wali dan ada hak waris buat anaknya? Mungkin itu aja deh. Ya udah. 3 pertanyaan. Ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Siap, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya biar cepet nih, udah setengah 10 langsung tanya ya. Silakan, Wasiat tadi sudah saya jelaskan. Warisan itu bagian daripada sesuatu poin yang diwasiatkan. Ada orang wasiat nasihat, ada wasiat berbentuk harta. Wasiat nasihat tadi isinya sudah jelaskan. Wasiat harta diantaranya adalah warisan hibah. Kalau wasiatnya bentuk hibah dibagiin di dunia saat orang tuanya masih punya masih hidup. Kalau wasiat itu bentuk harta dengan catatan notaris dibagikan setelah mati, namanya itu warisan. Jadi warisan itu bagian daripada poin-poin wasiat. Nah, wasiat itu bisa apa aja, bisa kalimat, bisa amanah, bisa nasihat, kemudian bisa berbentuk amalan ya. Nah, di antaranya adalah warisan, hibah dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi tentang adopsi anak. Anak angkat ya Pak, anak angkat itu tidak punya hak dalam hitungan waris dan tidak punya hak pada hitungan wali. Tetap wali kandungnya yang harus bertanggung jawab pada pernikahan. Kalau dia tidak punya orang tua, maka diwali hakikan atau tauliah hakim. Ya. Nah, orang tua ketika ngadopsi anak dan orang tua ini punya harta, anak angkatnya ada 1, anak kandungnya misalnya ada 3. Maka orang tua kandung boleh ngasih ya warisan dengan wasiat orang tua kepada anak angkat tuh tidak lebih dari 1/3 seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, selebihnya adalah hak. Anak laki kandung 2, yang kandung putri 1. Maka boleh untuk wasiat ini 1/3 kepada anaknya. Kalau kelebihan dipulangin sama anak kandungnya itu. Ya, jadi anak perempuan yang adopsi ini tidak punya hak. Bahkan kalau ternyata anak angkatnya ini perempuan, ya, kalau sudah balik, bapak angkatnya batal wudhu sama anak angkatnya ini, ya, batal wudhu, udah nggak boleh salaman. Berarti nikahin boleh? Boleh.
Ya, meskipun jarang terjadi dulu. Kalau sekarang kan jangan kata anak kandung, anak angkat, anak kandung aja dicolek sama bapak kandungnya. Naudzubillah min dzalik. Atau misalnya anak angkatnya laki, ya, kalau sudah balik, ibu kandungnya juga batal. Sebegitunya. Ini kan terjadi pada zaman Rasulullah ketika Zaid bin Sabit bin Harithah, ya. Kemudian setelah gimana ceritanya? Ambil mic-nya dong situ. Ya. Kemudian dinikahi. Itu menandakan Zaid bin Harithah, ya, dinikahkan oleh anak kandung ya, anak angkat ya. Setelah dipisah, kemudian meninggal ya kalau nggak salah ya, meninggal dunia ya. Oh suruh pisah ya. Kemudian dinikahkan. Nah itu ya dinikahi oleh Rasulullah. Ini ceritanya nggak langsung aja, jadi saya singkat aja. Artinya menandakan bahwa anak kandung tetap aja orang lain. Orang tua angkat itu, anak angkat bukan siapa-siapa. Orang tua angkat yang mengambil itu hanya mendapatkan pahala mendidik, pahala bersedekah gitu kan, dan pahala yang besar lah. Tapi dalam ikatan secara fikih tidak punya derajat apapun. Kalau mau dikasih wasiat berbentuk waris atau hibah atau warisan boleh saja, silakan. Langsung yang ketiga, anak yang lahir ya di luar nikah, berarti yang digauli ibunya sebelum pernikahan ini tidak boleh diwalikan oleh siapapun. Ada 7 wali ya, dari itu mulai bapak, kakek, kemudian anak, cucu, kemudian ke kanan ke kiri atau ke samping, oleh uwa, oleh paman, termasuk ya oleh siapapun anaknya paman itu nggak boleh. Harus wali hakim. Jadi bagaimanapun disembunyikan oleh 2 orang laki-laki perempuan, 1 laki 1 perempuan, ya anak ini, terutama anak perempuan, anak laki itu nggak masalah. Ya anak laki-laki meskipun anak kandung asli juga tetap dia sendiri datang melamar ya, langsung bisa diterima karena nggak perlu wali anak laki. Anak perempuan yang ternyata dibuatnya, terjadinya, pembuahannya sebelum pernikahan kedua orang tuanya, maka bagaimanapun ditutupi oleh orang tua kandungnya selama 30 tahun, tahun ke-30 pasti akan terbuka. Karena buktinya harus dinikahkan oleh wali hakim. Kalau orang tuanya ngotot, saya malu kalau bukan saya. Ngotot dia jadi wali, nggak sah. Maka anak ini akan zina selamanya gitu loh. Ya. Itulah konsekuensinya Islam. Bahkan harus dengan wali hakim lit ta'zir, sebagai bentuk efek jerak kepada ya manusia agar tidak melakukan sebelum adanya pernikahan. Demikian kira-kira cukup nggak? Iya, 9:30 ya, barangkali lauk kemalaman lauk. Iya, udah ada hawa-hawa. Ya. Terima kasih Ustur sudah hadir, insyaallah besok lebih banyak lagi. Oke, Ustur ya, barangkali ngobrol santai dong. Kalimat-kalimat terakhir, apa pesan terakhir? Iya. Nggak salah dong, judulnya kan wasiat. Enggak, ini saya serius nih ngomong nih. Wasiat dari saya yang terakhir, mudah-mudahan Guswar istiqomah. Ngomongnya agak saya sampaikan begitu. Ya. Beliau ini punya pesantren, pondok pesantren Nurul Quran Kalimulia. Tadi beliau ngomong, beliau punya pesantren, anaknya juga disekolahkan di Kiai Khalil Nafis. Kata Imam Syafi'i, ilmunya orang timur di barat, ilmunya orang barat di timur. Rezekinya orang timur di barat, rezekinya orang barat di timur. Safir tajid iwadun aman tufariku. Bergeraklah kau, maka kau dapatkan gantinya rezeki. Makanya pantas para kiai dulu ya. Meskipun dia punya pesantren, anaknya di sekolahin di pesantren kiai yang temannya juga. Tapi yang kedua bagus juga tuh. Rezekinya Kimo di saya, rezeki saya di Kimo. Nah itu mah. Kan udah terlaksana tiap malam Jumat transfer. Nggak berani ngomong, istrinya Kimo, istrinya tuh. Jadi wasiat saya terakhir nih. Iya wasiat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke. Itu pesan saya itu. Buat saya juga. Kenapa? Karena kita beberapa waktu yang lalu sempat datang ke daerah Cianjur. Tepatnya di daerah Ciranjang ya. Itu di sana banyak orang-orang Islam yang murtad ya, keluar dari Islam hanya karena diberikan 2 dus Indomie. Nah ini pelajaran penting buat kita bersama,
bahwa jangan sampai kita, jangankan Indomie, apapun yang diberikan sama kita kemudian kita harus tinggalkan keimanan, jangan sampai. Surat Al-Asr yang sudah kita hafal itu, wal asri innal insana lafi khusrin ya illal ladzina amanu, dan seterusnya itu harus kita jadikan pegangan. Manusia itu semua rugi kecuali kalau dia beriman. Apa artinya kalau kita punya harta banyak, jabatan yang tinggi dan seterusnya, tapi kemudian kita gadaikan keimanan, apalagi cuma sekedar Indomie 2 dus ya, naudzubillah min dzalik. Jadi ini wasiat saya nih buat saya pribadi dan buat kita bersama, jangan sampai kita mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Kita udah tahu innad dina indallahil Islam, agama menurut cuma Islam. Bahkan dulu ada di zamannya siapa, saya pernah ingat salah seorang ulama pernah mengetahui ada Quran isinya itu sebenarnya kan ayatnya berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tapi dulu ada orang mencoba mencetak Quran, itu tulisan ghaironya kiai didilat sama dia, sehingga menjadi wa may yabtaghil islami dinan ya. Padahal kan redaksi ayatnya siapa yang mencari agama selain Islam maka akan ditolak agamanya dan dia akan jadi orang yang rugi. Nah, dia pikir orang Islam nggak ada yang hafal Quran, ya. Inilah kehebatannya Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam ayat yang lain, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah jaminkan itu. Ternyata Allah bisa membuktikan ketika ada orang ingin merubah sedikit pun akhirnya ketahuan, ya. Dia pikir dengan ditulis tadi itu siapa yang menjadikan Islam sebagai agama akan ditolak, ternyata ketahuan. Jadi nggak ada yang bisa tuh. Jadi intinya Islam agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita mati mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan Islam. Wallahu amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, silakan Kimo untuk menutup dengan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Zumia, Sisha TV 2 Dai Berbagi dan semua jamaah Majelis Kopi Uduk dan Maslahatul Ummah, ya sedikit yang bisa dilakukan setiap malam Jumat. Kita berharap siapapun yang bicara, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang menyimak, siapa yang hadir dan siapa yang bermuajah dari jauh, yang kita inginkan satu catatan, mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan oleh manusia, baik itu yang keluar bersuara atau terdetik dalam hati, kecuali selalu ingin dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Entah siapa duluan nanti, entah siapa yang lebih banyak, ya. Yang kita harapkan adalah terus kita kumandangkan syiar, kita kumandangkan juga berjamaah dalam rahmah, juga saling berbagi, tahadu, tahabbu, saling mencintai karena Allah. Ya, dalam Sisha TV 2 Dai Berbagi ini terus kita syiar, Pak. Ya, insyaallah pahala Bapak Ibu yang ada di Zoom juga yang hadir, ya pahalanya kita sama-sama, ya, Pak. Ya, kita angkat kedua tangan kita. Wa'afanna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih atas semua karunia, panjang umur, sehat lahir batin, dan yang paling utama kau terus sisihkan iman Islam, akidah tauhid, akidah dan akhlak, serta ilmu, serta kerendahan sayap untuk mampu berjamaah duduk bersimpuh meramaikan syiar agamamu. Terima kasih ya Allah. Maka berikan juga karunia itu kepada keluarga kami, istri kami, anak-anak kami. Bapak Ibu bayangkan jika ada anak di antara kita yang masih sulit diajari, teruslah ya Allah kau berikan hidayah kepadanya. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang birrul walidain, bakti kepada kami ayah ibunya, berbakti kepada kedua orang tuanya, papa, mama, abi, umi, pipih, mimi, dan semua yang mencintai dicintainya. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan tauhid serta akidah. Bagaimanapun kondisi kami, sedang lapang sempitkah, di atas di bawahkah, kami berharap ya Allah kau terus kokohkan nilai iman dan tauhid itu dalam hati kami, tidak bisa ditawar dengan dunia dan isinya ya Allah. Dan kami berharap terus sampai mati kami mati dalam keadaan iman dan Islam dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan kami dari godaan yang buat kami berbelok dari keimanan kepadamu ya Allah.
Ya Allah, kami mungkin saat ini masih banyak guru, banyak ulama, banyak ustaz. Tapi bagaimana dengan anak-anak kami sepeninggal kami wafat, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Tanamkan kuat-kuat keimanan bahwa Engkaulah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Quran kitabnya, Islam agamanya. Bagaimanapun kehidupan mereka tidak ditawar oleh dunia dan isinya karena sebab susah dan sulit kehidupannya, ya Allah. Kami takut yang sudah ibadah hebat kumpul bersama ulama saat kami wafat karena sebab teknologi yang canggih, kemudian anak-anak kami hidup dalam hidup yang modern karena sebab dunianya, karena sebab lingkungannya, karena sebab akidahnya berkumpul dalam mereka yang tidak beriman. Kemudian anak-anak kami meninggalkan keyakinan dan ketauhidan sebagai kepada kami orang tuanya. Jaga mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Jaga anak-anak kami, ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, dengan doa tadi maka berakhir pula acara kita ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali minggu depan. Allah berikan kita usia, kesempatan, kemudahan, keringanan langkah untuk kembali berjumpa dalam majelis yang mulia ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, majelis Zoomiyah. Ya, terima kasih telah mengikuti, dan juga Bapak sekalian. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh